Youtubers, balik lagi nih di Youthpreneurship, Be Successful, Young and Entrepreneur. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian baik-baik aja ya. Di sini aku mau ingetin untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, mengurangi mobilitas, dan menjauhi kerumunan. Pada episode kali ini, aku Esma akan menemani kalian dari awal acara hingga akhir. Siapa nih dari kalian yang masih kangen dengan episode dari Youthpress sendiri? Nah, di sini aku nggak sendiri dong, aku ditemani oleh kakak-kakak cantik nih. Halo Kak. Halo. Boleh nggak sapa-sapa dulu dan perkenalkan diri sama teman-teman di rumah, namanya siapa dan kesibukannya seperti apa untuk sekarang? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, salam kenal. Nama aku Aya. Di sini aku nggak sendiri, aku sama partner bisnis aku yaitu Mayang. Nah, kalau untuk kesibukan, kalau aku sendiri lagi sibuk kuliah aja sih sama organisasi kampus. Sama yang paling ini ngurusin bisnis kita karena kan kita upload seminggu sekali. Nah, kalau Mayang? Halo teman-teman semua, kenalin aku Mayang. Di sini jadi partner bisnisnya Aya juga. Untuk kesibukannya sendiri sama kayak Aya sih, aku masih kuliah dan ada magang juga, dan juga ngurusin bisnis selain ini. Salam kenal semuanya. Oke, makasih Kak. Cukup padat ya ternyata kegiatannya. Baik, kiranya nih Kak, untuk mungkin kita bisa langsung ke bahas bisnisnya aja kali ya Kak ya. Nah, bisnisnya untuk secara umumnya aja nih, untuk nama atau cerita dan inspirasi dari nama bisnis online Kakak nih, kira-kira tuh seperti apa, dan juga kenapa nih dari sekian banyaknya bidang yang bisa dijadikan bisnis, kenapa harus di bidang fashion atau pakaian? Oke. Kalau awal buka thrift shop ini sebenarnya lebih ke motivasi kita berdua ya, Mai. Kita sebenarnya buat nambah-nambahin uang jajan aja. Ya siapa lagi untuk mahasiswa kayak kita buat bisnis tuh, apalagi kalau bukan untuk nambahin uang jajan kita gitu kan. Betul. Karena rencana awalnya dibentuknya bisnis Lalio ini kan pada saat awal pandemi ya, yang dimana kita lagi pada kuliah online semua, jadi ya udah daripada gabut kan ya coba aja gitu buat bisnis. Bener banget ya Kak ya. Betul. Nah kiranya nih Kak, untuk dari usaha online thrift shop Kakak sendiri berdiri udah berapa lama nih Kak? Untuk berdirinya itu udah 1 tahun lebih sih. Pasnya itu tanggal 5 Juni tahun 2020. Kalau dihitung sampai sekarang udah 1 tahun lebih. Baik, sudah 1 tahun lebih ya Kak ya. Nah kiranya nih Kak, untuk 1 tahun lebih selama berdirinya thrift shop, biasanya kan ada support systemnya nih Kakak ya. Siapa aja nih Kak support system yang memberikan pengaruh cukup besar terhadap bisnis online? Oke, kalau support system pastinya orang tua kita ya, orang tua aku sama orang tua Mayang, sama teman-teman terdekat. Itu pasti yang ngedukung kita dari 0 sampai sekarang. Betul, teman-teman terdekat sama orang tua kita. Baik, seperti itu. Nah, kiranya nih Kak, untuk sosial medianya sendiri tuh ada nggak sih Kak dari online shop Kakak sendiri? Dan mungkin kalau ada, boleh dikasih tahu nih Kak, mungkin Instagramnya atau TikToknya, atau mungkin sosial media yang lain. Oke, kalau untuk sosial media atau bisa dibilang kayak platform penjualan kita lah ya, kita tuh ada menjual di Instagram pastinya, @slightlywow. Terus ada di Shopee juga, karena mungkin di Shopee ini banyak yang request ya. Ada namanya juga slightlywow juga, dan TikTok. TikTok ini buat ngepost ya sneak peek gitu, namanya slightlywow. Untuk bikin konten juga sih ya. Ya, betul, konten promosi. Baik, kiranya untuk pembagian job desk-nya sendiri ini seperti apa nih Kak? Karena kan 2 founder ya Kak ya? Iya, betul. Kalau untuk job desk-nya sendiri nggak ada yang spesifik gitu sih, kita ganti-gantian aja. Kayak buat foto-fotonya itu, kalau foto kan udah pasti di rumah Aya nih. Kalau yang fotoin atau yang jadi model itu kita ganti-gantian aja sih. Terus untuk packing juga ganti-gantian sebisa kita gitu. Yang penting komunikasinya harus berjalan terus aja sih gitu. Baik, berarti lebih fleksibel dan tinggal dikomunikasikan kembali aja gitu ya Kak ya? Iya, betul. Iya, betul. Baik, nah kiranya nih Kak, untuk persepsi di masyarakat terkait second hand item ini kan masih banyak yang memandang sebelah mata ya Kak ya. Gimana nih untuk pendapat Kakak sendiri?
Kalau dari kita sendiri waktu kita awal-awal buka thrift shop itu yang paling pertama tuh kita edukasi dulu ya, kayak bikin instastory gitu. Kalau second hand itu nggak seburuk yang apa dibilang masyarakat gitu loh. Kalau second hand itu ternyata tuh bisa banget untuk menjaga lingkungan juga kan, dimana baju-baju yang masih layak yang masih bisa dipakai itu ya bisa terus dipakai tanpa harus mencemari lingkungan gitu sih. Dan kasih tahu juga kalau misalnya thrift shop itu tuh nggak seburuk yang aku bilang tadi gitu loh. Kalau masyarakat tuh masih bisa mandang thrift shop itu kalau baju-baju juga masih layak dan worth it untuk digunakan gitu. Nah, iya, aku mau nambahin sedikit ya. Jadi sebenarnya itu kalau dianggap kurang di mata masyarakat itu kalau menurut aku sama Mayang tuh nggak 100% ya. Ya adalah 20-30% dari masyarakat yang anggap itu. Selebihnya sepengetahuan kita justru barang thrift itu bisa dibilang pemuas kebutuhan. Karena banyak banget barang branded asli tapi punya harga yang relatif jauh lebih rendah. Jadi kebanyakan orang yang punya pemikiran pengen punya barang branded tapi pengen nge-thrift aja gitu. Nah, kalau ngebahas 20-30% orang yang nganggap thrift atau second hand itu kurang, mungkin itu tadi yang betul kata Mayang, kalau kurangnya edukasi gitu. Karena pasti pemilik thrift ini, dan kita pun udah selalu ngasih edukasi melalui Instastory kalau barang second atau thrift itu justru ngebantu lingkungan. Betul nggak, Mayang? Kenapa? Karena ini sekalian aku kasih tahu juga ke kalian ya, biasanya industri pemakaian terutama fast fashion ini punya banyak dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya kayak pencemaran air, penggunaan bahan-bahan kimia, dan banyak sampah pakaian yang menumpuk gitu. Kan kalau pakaian itu sendiri susah kan untuk didaur ulang. Nah, makanya ada namanya budaya thrift shop itu yang notabene-nya merius gitu atau memakai kembali. Jadi dianggap bisa menjadi salah satu langkah baik untuk meminimalisir limbah pakaian bekas. Baik, kita di sini aku dan pihak Londoner sendiri dapat informasi baru dan juga dapat wawasan baru terkait tentang kita tidak boleh memandang sebelah mata ya, kayak kita dapat sudut pandang yang lain nih, banyak banget yang bisa kita dapat. Nah, teman-teman, sebelum kita berbincang-bincang lebih lanjut lagi nih, gimana kalau kita simak iklan yang berikut ini? Londoners. Nah, kali ini kita mau ngasih tahu kalian seputar fashion waste atau limbah fashion. Perlu diketahui Londoners bahwa menurut survei Zero Waste Indonesia, jangka waktu penyimpanan pakaian oleh konsumen semakin singkat nih dan berakhir di tempat pembuangan. Nah, di Indonesia sendiri ini menghasilkan sebanyak 92 ton limbah fashion berupa baju dan tekstil yang terdata setiap tahunnya. Bahkan angka tersebut bertambah setiap harinya loh Londoners. Kalian tahu gak sih Londoners apa itu fast fashion? Aku tahu deh. Jadi fast fashion itu istilah yang digunakan oleh industri kecil yang memiliki berbagai model fashion yang silih berganti dalam waktu yang sangat singkat, serta menggunakan bahan baku yang berkualitas buruk, sehingga nggak tahan lama. Bener nggak sih? Benar banget. Industri fast fashion ini kan tentunya memberikan dampak yang buruk terhadap lingkungan, bahkan manusia sendiri. Kalian tahu nggak Londoners, dampak dari fast fashion? Apa tuh? Berikut merupakan dampak dari fast fashion. Pertama, industri fast fashion biasanya menggunakan pewarna tekstil yang murah dan berbahaya, sehingga dapat menyebabkan pencemaran air dan beresiko terhadap kesehatan manusia. Yang kedua, polyester adalah salah satu bahan baku yang banyak digunakan di industri fast fashion yang berasal dari bahan baku fosil, sehingga saat dicuci akan menimbulkan serat mikro yang meningkatkan jumlah sampah plastik. Ketiga, bahan katun yang digunakan biasanya dicampur dengan air dan pestisida dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga membahayakan para pekerja dan meningkatkan risiko kekeringan, menciptakan tekanan besar pada sumber air, menurunkan kualitas tanah, serta berbagai masalah lingkungan lainnya. Yang keempat, industri fast fashion biasanya juga menjadi penyebab menurunnya jumlah populasi hewan, karena kebanyakan dari mereka juga menggunakan kulit binatang sebagai bahan baku, seperti ular, macan, dan hewan lainnya. Yang terakhir, industri fast fashion mendorong banyak orang untuk sering berbelanja, karena mereka selalu memproduksi model dengan tren-tren terbaru. Hal ini mendorong sifat boros dan ketidakpuasan.
Banyak juga ya dampak buruknya. Terus apa nih yang bisa kita lakukan selanjutnya? Kita bisa lakuin nih untuk mengurangi limbah fashion. Nah, Landaners, aku mau kasih tahu nih apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi limbah fashion. Yang pertama, mendonasikan baju. Yang kedua, membeli pakaian second hand. Yang ketiga, memilih warna yang netral, karena warna netral juga bisa loh mengurangi limbah fashion atau barang tersebut bertahan lama untuk dipakai. Dan yang terakhir yaitu mendaur ulang baju tentunya. Mulai sekarang, yuk ajak orang-orang terdekat meminimalkan limbah fashion bekas pemakaian kita. Seperti kata pepatah, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya nggak sih? Sampai jumpa, Landaners. Tetap jaga limbah bajumu ya. Dah. Nah, kiranya nih Kak, dari foto-foto tadi yang kakak udah lakukan ya kan Kak, tadi kakak udah sempat lakuin juga dari online shop-nya. Nah, katalog fotonya nih Kak, ada nggak sih Kak kesulitan mungkin dari angle-nya atau lighting-nya, seperti itu Kak? Kalau masalah terhambatnya pada saat foto itu kita ada banget ya Mai, karena pertama karena kita foto itu pada siang hari. Kenapa siang hari? Karena pasti lighting kita tuh dari matahari gitu kan. Nah kadang ya kita nggak ada yang tahu kapan mendung, kapan hujan. Kalau misalnya pada saat siang hari itu hujan ya kita jadi reschedule lah fotonya nggak hari itu. Terus entah kendala lagi, entah akunya yang nggak bisa untuk foto pada hari itu atau Mayang yang nggak bisa, kayak gitu sih. Baik. Cukup berarti terkait tentang foto katalognya itu juga ini ya Kak, berarti lebih tergantung kondisinya aja gitu ya Kak ya? Iya, betul. Nah, untuk target pasarnya sendiri nih Kak, dari online shop Kakak atau thrift shop Kakak ini, ada nggak sih Kak untuk target pasar yang dikhususin banget atau especially banget nih Kak? Oke. Untuk target pasar ini ya sebenarnya kita dari awal tuh kan biasanya kalau untuk membuat bisnis kebanyakan bilang tentukan target pasar, tapi kalau misalnya kita ini nggak ada sih sebenarnya survei dulu siapanya, karena kan satu ini berasal dari jualan pre-love kan tadi yang udah aku ceritain. Nah dari situlah kelihatan yang kejual itu kejual sama siapa aja. Seiring berjalannya waktu, kita jadi tahu kalau target pasar thrift ini kebanyakan anak-anak muda yang umurnya kira-kira yang 14-30 tahun lah. Betul banget sih. Banyaknya tuh yang beli di thrift shop kita itu yang seumuran juga sih ya, Ay. Iya. Betul yang Ay bilang tadi, kalau bisa dibilang target kita ya anak-anak muda, anak-anak milenial sekarang gitu. Baik, keren banget ya jawabannya. Nah, kira-kira nih Kak, untuk range harganya sendiri dari bisnis online shop Kakak tuh gimana nih Kak? Untuk range harganya sendiri sih variatif ya, Ai. Bisa dibilang kita tuh ngasih harga sesuai sama kualitas barang itu sendiri. Kalau misalnya kita dapat barang yang bagus, kualitasnya bagus, dan worth it, itu pasti kita juga ngeluarin modal yang lumayan tinggi kan. Jadi kita harus jual juga di harga yang lumayan tinggi, tapi bisa kita bilang itu masih cukup affordable dan worth it sih, sesuai sama kualitasnya juga. Nah, gitu. nggak tahu juga nih, kalau misalnya Salerio itu selama 1 tahun nggak pernah ngasih harga di atas 100.000, betul nggak Mai? Kenapa? Yaitu karena dengan kemurahannya Salerio yang mau jadi kayak tolak ukur konsumen sama produk-produk yang kita jual gitu loh. Tapi ya seiringnya berjalannya waktu, benar tadi kata Mayang, kadang modal kita pun lagi mahal, kadang modalnya naik, karena barang-barang yang kita modal itu lagi susah didapetinnya. Ya, jadi kita kayak menyesuaikan dari si modalnya aja sih gitu. Tapi ya itu baik lagi, kalau ada harga pasti ada kualitas. Baik, berarti bisa dilihat dari kondisi keuangan masing-masing ya Kak ya. Banyak banget yang bisa kita petik dari wawancara kali ini. Semoga sesi wawancara kali ini bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman yang ingin membuka dan yang sudah membuka ya. Jadi bisa lebih challenging lagi. Terima kasih banyak Kak Mazaya dan Kak Mayang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara kali ini. Semoga makin lancar usahanya dan sukses selalu ke depannya. Nah, Landaners, karena kita sudah di penghujung acara, boleh nih untuk bantu aku, kakak-kakak, untuk sebutin dari tagline dari Yacht Pre sendiri nih.
Ikutin aku ya, Kak. Entrepreneurship Bisa successful. And Entrepreneur. Sekian dari aku, Esna, pamit undur diri dan nantikan program Youthpreneurship lainnya di YouTube Alas PR FTVC. Sampai jumpa, Londoners!